Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM D1B121052 dari kelas B jurusan Agroteknologi. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan dari Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni, Kilowasit SP MSI. Pada gambar pertama, pemotretan dari sudut pandang dari depan yang berlokasi di Desa Teteona, Kecamatan Wongeduku, Kabupaten Konawe Selatan. Memiliki satu populasi ekosistem kelapa. Dalam ekosistem ini terdapat populasi kelapa, area persawahan, dan rerumputan. Tipe sistem tersebut mencerminkan interaksi antar organismenya dalam populasinya itu, yaitu simbiosis mutualisme, di mana warga menanam pohon kelapa agar dapat menghasilkan keuntungan juga. Sifat utama agroekosistem dan nilai sosial pada gambar di samping antara lain: yang pertama, produktivitas. Produktivitas pada usaha tani kelapa menghasilkan gula merah dan kopra dan menggunakan tenaga kerja manusia. Yang kedua, stabilitas. Stabilitas pada usaha tani terutama pada produktivitas kelapa memiliki pengukuran yang terkadang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Yang ketiga, keberlanjutan. Pada keberlanjutan produktivitas kelapa, gaya potensial yang terjadi yaitu permintaan pasar yang kadang menurun. Yang keempat, kesetaraan. Pada kesetaraan mengacu terhadap produksi barang ataupun jasa dari agroekosistem pada tanaman kelapa sendiri. Hasil produksinya dapat dari kebun dan sasaran pemasaran yaitu pembeli atau pedagang ngumpul. Pada gambar kedua, keempat, pemotretan dilakukan dari sudut pandang depan ekosistem buatan, yakni tanaman kangkung. Pada gambar di samping berlokasi di Desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terdapat satu populasi ekosistem kebun yang diolah dan ditanami kangkung. Bakteri populasi lainnya yaitu belalang, ulat, kutu daun, bekicot, dan terdapat gulma. Pada agroekosistem terdapat mencerminkan interaksi simbiosis mutualisme antara tanaman dan bakteri, saling menguntungkan untuk kedua pihak. Bakteri mendapatkan zat hara yang kaya energi dari tanaman inang, sedangkan tanaman inang mendapatkan senyawa nitrogen dari bakteri untuk melangsungkan kehidupannya. Sifat utama agroekosistem dan nilai sosial pada gambar di samping antara lain: yang pertama, stabilitas. Stabilitas pada tanaman kangkung. Ketersediaan air di bawah kapasitas lapang secara umum menghambat metabolisme tanaman, khususnya tanaman dikotil seperti tanaman kangkung dengan sistem perakaran yang dangkal sangat respon terhadap ketersediaan air, sehingga air yang terbatas. Yang kedua, keberlanjutan kangkung adalah sayuran yang rendah kalori dan lemak. Sayuran berdaun hijau ini mengandung vitamin yang cukup banyak, termasuk vitamin A mencapai 6.600 IU per 100 gram. Tidak heran apabila banyak konsumen yang atau pembeli sayuran kangkung karena kaya akan antioksida, dan heran apabila banyak konsumen yang mau beli sayuran dan kangkung akan antioksida dan mineral. Untuk mendukung keberlanjutan pada tanaman kangkung, dari orientasi utama adalah membuka akses pasar, maka diperlukan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pembudidaya tanaman kangkung agar dapat menjamin pembudidayaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, kesetaraan pada agroekosistem tanaman kangkung tentunya sangat baik bagi manusia karena kandungan gizi dan vitamin pada kangkung sudah tidak diragukan lagi, yang sudah pasti menjanjikan peluang usaha bagi petani. Apalagi sudah diketahui bahwa tanaman kangkung dapat mencegah osteoporosis, anemia akibat kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A. Pada kesetaraan tanaman kangkung, petani menanam di kebun sasaran pembelinya yaitu pembeli atau pedagang pengumpul yang nantinya akan disuplai di daerah perkotaan. Terima kasih. Itulah hasil paparan materi saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.